Pasti, Santi mengembangkan senyum hangat. Ibu pasti senang kalau dengar dia udah punya mantu dari anak kesayangannya. San, Arshila terkekeh kecil, menepuk pundak Santi seraya melepaskan pelukan mereka. Sudah tidak ada waktu lagi, Arshila harus kembali menemui Aska sebelum lelaki itu mencarinya. Sorry kalau gue gak bisa antar lo ke bandara, imbunya dengan nada penyesalan. Iya, gue ngerti. Sampai ketemu nanti Arshila. Kabari kalau Hans gangguin lo lagi. Lo gak usah khawatir, urusan Hans itu urusan gue. Setelah Arshila menghilang dari balik pintu, Santi menghela nafas panjang. Senyum gadis itu tampak memudar. Tangannya menggapai handphone yang tergeletak di atas meja. Seketika Santi membuka sedikit pakaian yang menutup dada. Kemudian mengarahkan kamera ke gundukan kembar itu. Tidak menunggu lama, ia langsung mengirimkan hasil foto itu ke kontak Arshila. Jari-jari gadis itu menari di atas layar, mengetik sesuatu pesan yang ia kirimkan. Pakai ini, kalau Hans ganggu lo lagi, gue pamit. Anti, gue takut nggak bisa ngeliat lo kayak gini. Notifikasi balasan itu masuk. Santi hanya bisa membuang nafas berat. Begitu memandang jam yang ada di layar, Santi langsung bergegas untuk menarik kopernya ke samping lalu beranjak keluar dari kamar sebelum benar-benar pergi meninggalkan tempat itu. Santi memandang dalam seolah menyimpan banyak kerinduan di sana. Ia benar-benar merindukan momen kebebasannya, masa remajanya, menghabiskan tawa dengan Arshila, masa dewasa yang menyakitkan. Dalam batinnya selalu berharap mereka bisa kembali merasakan masa-masa bahagia. Di lantai bawah, taksi online pesanannya sudah tiba. Santi langsung melangkah menuju mobil itu, walaupun ada perasaan berat untuk meninggalkan Arshila sendirian di sini. Semoga lo bisa bertahan Arshila, semoga lo juga menemukan kebahagiaan baru. Ia tahu, masalah yang mereka hadapi sekarang bukan hal kecil yang bisa dengan mudah diremehkan. Ia sangat mengenal Hans, lelaki brengsek itu, tidak akan berhenti sebelum mendapatkan keinginannya. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Santi memikirkan keadaan Arshila. Apa dia akan baik-baik saja di sini? Apa Aska bisa menjaganya dengan baik? Arshila sudah terlalu banyak menderita. Santi yang menemani perjalanannya sejauh ini kesuksesan yang Arshila dapatkan. Bukan hal yang instan, penuh dengan cucuran darah dan air mata sampai Arshila bisa bertahan. Santi akan melakukan apapun itu demi kebaikan sahabat yang sudah ia anggap sebagai adiknya. Arshila tampak menampakkan senyuman hangat mendengar suara riuh pesta yang semakin jelas seiring langkah kakinya mendekat. Wanita itu sedikit merapikan rambutnya, menebarkan pandangan untuk mencari keberadaan Aska. Ia menemukan keberadaan lelaki itu. Aska sedang berbincang dengan beberapa tokoh masyarakat. Arshila mengenal mereka, para CEO yang selalu terpampang di media dan televisi. Dengan menarik nafas dalam-dalam, Arshila berusaha menenangkan dirinya begitu melangkah mendekati sang suami. Jangan mengganggu. Dari arah samping, seseorang baru saja menarik tangan Arshila dengan kasar. Arshila tersentak kaget, melalakan matanya menatap seseorang yang baru saja menariknya. Mix, kau hanya wanita yang dibayar dalam jangka waktu tertentu Arshila. Kau tidak punya hak untuk menemui Tuan Aska di situasi seperti ini. Maksudnya, Arshila mengernyitkan alisnya heran, menatap Gemix dengan tatapan tajam. Hubungan kalian hanya sandiwara. Diperlukan saat ada kamera, kau bisa menemui Tuan Aska saat ada di depan. Semua media ada di sana. Saat ini, Tuan Aska tidak memerlukanmu. Gemix berkata tegas, berbisik di samping telinga Arshila sembari memasang raut wajah garang. Arshila mengepalkan tangannya kuat, mengeraskan rahangnya. Apa itu benar? Aska tidak memerlukannya. Wanita itu kembali memandang ke arah suaminya dengan tatapan sayu. Lelaki itu memang tampak begitu hebat. Arshila merasa hina sekarang. Wanita sepertinya memang tidak pantas mendapatkan lelaki seperti Aska. Kembalilah ke tempatmu, saya akan memanggil jika kau dibutuhkan. Arshila mengangguk dengan pasrah. Begitu ingin memutar tubuhnya dari arah yang lain, sesuatu kembali menarik tangannya. Tuan, saya mencarimu dari tadi, kau dari mana saja? Saya harus mengenal kamu pada seseorang. Aska menarik senyum manis, kemudian menarik Arshila untuk mengikuti langkahnya. Rasanya begitu melegakan. Arshila menggigit pipi dalamnya seolah menahan gugup.
Sedangkan Gemix, lelaki itu seakan membeku. Ia tidak menyangka Aska akan sepeka itu dengan Arshila, jarang sekali. Aska akan memperdulikan situasi sekitar saat bertemu dengan beberapa anggota di acara seperti ini, namun sekarang atasannya itu memperdulikan Arshila. Arshila seketika menoleh ke arah Gemix di belakangnya, kemudian menjulurkan lidah sembari memasang wajah penuh kemenangan. Sialan, Gemix mendengar gusar, menggelengkan kepala saking tidak habis pikir. Apa mereka sudah saling mencintai sekarang? Saya harus melaporkan ke Pak Baron. Aska terkekeh sesaat melepaskan beberapa kancing kemejanya hingga terbuka setengah, hingga kini memperlihatkan bagian dadanya. Saya sudah punya banyak waktu malam ini. Lelaki itu kembali ingin meneguk sisa minumannya. Waktu untuk, tanya Arshila bingung. Bersamamu, balas Aska. Jangan minum terlalu banyak, kau harus tetap sadar. Arshila memberikan tatapan tajam menahan gelas Aska yang akan ditempelkan pada bibir lelaki itu lagi. Raut wajahnya kini tampak khawatir begitu mendapati Aska yang hampir sempoyongan. Kenapa? Arshila menelan ludah kasar. Memandang rahang kekar itu membuat jantungnya berpacu dengan kencang. Entahlah, rasanya tubuhnya kini terasa gerah. Tidak, maksudku, wanita itu menggigit bibir bawahnya kuat. Apa yang Gemix katakan padamu di pesta rakyat tadi? Aska kembali membuka topik pembicaraan, mengendalikan dirinya agar tetap sadar setelah mengkonsumsi terlalu banyak minuman beralkohol, sembari menatap serius ke arah Arshila. Arshila mendalikan baunya tak acuh, kemudian meneguk kembali minuman dalam gelas genggamannya. Tidak ada yang penting, bahkan aku sudah lupa apa yang kacungmu itu katakan padaku tadi di pesta. Jangan terlalu dipikirkan, saya tidak akan dengan mudah terpengaruh olehnya. Oleh siapa? Arshila menaikkan sebelah alisnya, tidak sama sekali memalingkan tatapan dalamnya ke arah Aska. Gemix, Aska menghela nafas panjang, menggenggam tangan Arshila dengan kuat tanpa mengalihkan perhatiannya dari wajah yang selalu ia puja. Dia menyuruhmu untuk meninggalkan saya, bukan? Hah? Arshila melepas tawanya. Tidak habis pikir wajah Aska sangat menggemaskan saat setengah mabuk seperti ini. Katakan, kata Aska dengan tegas. Arshila lantas menggelengkan kepalanya pelan, mengelus bahu Aska kemudian mengambil posisi duduk di dalam pangkuan suaminya. Tidak, Gemix tidak mengatakan itu, kalaupun iya aku tidak ingin menghiraukannya. Aska memberikan tatapan sayang ke arah Arshila. Alkohol itu berhasil menguasai kewarasan pikirannya. Perkataan istrinya barusan entah mengapa terasa begitu melegakan, hingga Aska kini memilih untuk menyandarkan kepalanya pada bahu istrinya, sembari memeluk erat tubuh Arshila yang selalu berhasil memberikannya ketenangan. Saya takut kehilanganmu. Apa? Arshila membelalakan sedikit matanya. Aska menghela nafas panjang, memejamkan matanya sesaat. Kalaupun harus berakhir, satu-satunya yang ingin saya pertahankan adalah dirimu, Arshila. Arshila seketika merasakan detak jantungnya berpacu dengan kencang, memandang ke arah Aska yang sepertinya sudah kehilangan akal sehat karena minuman sialan itu. Apakah ia harus percaya kepada Aska yang berkata ingin mempertahankannya? Arshila tidak boleh memberikan harapan dari hubungan ini. Tidak boleh. Aska menarik senyum hangat sembari menangkup pipi Arshila dengan telapak tangannya. Ia mengelus bibir lembut itu dengan tatapan dalam, mengelus pipi istrinya dengan lembut. Saya menginginkanmu sekarang. Bersikaplah agresif malam ini. Lelaki itu mencondongkan wajahnya, menempelkan bibir mereka kemudian memberikan hisapan lembut di sana. Ciuman hangat yang semakin lama berubah panas. Halo nafas semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Febi Taloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time, bye-bye.